Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak, yang ada di sekolah kita ini? Kalau saya pribadi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah kita ini, kita harus tahu dulu mana yang merupakan kasus dilema etika, Ya. mana yang dia katakan kasus bujukan moral. Iya. Kalau dilema etika menurut saya itu memilih di antara yang benar, antara yang benar. Oh iya, Pak. Nah, atau kalau bujukan moralnya keputusan yang antara benar ada yang salahnya, itu menurut saya. Iya, Pak. Oke, Pak ya. Stop dulu, Cie. Selama ini, Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama, Pak, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu, Pak? Kalau saya pribadi, saya menjalankannya dalam mengambil keputusan itu, ya kita harus mengambil keputusan yang berpihak kepada orang banyak, Ya. menjunjung nilai-nilai kebajikan, serta menjunjung nilai-nilai yang ada dalam diri saya, serta mengharapkan agar orang lain juga melakukan apa yang seperti saya lakukan juga. Oh iya, Pak. Terus Pak, kira-kira nih Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya kita harus mengidentifikasi dulu Bu, masalahnya. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, yaitu menentukan paradigma atau keputusan atau peraturan yang akan kita pakai dalam mengambil keputusan tersebut. Iya. Terus saya akan menentukan prinsip apa yang akan saya pakai. Selanjutnya saya akan menguji keputusan saya itu berdasarkan 9 langkah yang biasa kita uji pengambilan keputusannya. Iya, Pak. Seperti menentukan nilai-nilai yang bertentangan dengan permasalahan yang dihadapi, siapa saja yang terlibat, menentukan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar dan lawan salahnya, pengujian paradigma benar lawan salah, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan dan kita refleksikan keputusan itu. Oh, seperti itu Pak ya. Terus Pak, dari yang Bapak langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi, jadi selama ini hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita ini, Pak? Iya, yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu kalau berdasarkan dengan rasa tanggung jawab. Itu ada nilai-nilai universal bersama serta berpihak kepada semua siswa. Oh iya, Pak. Terus nih Pak ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ITK yang ada di sekolahan kita selama ini, Pak? Ya. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu waktu yang dibutuhkan itu banyak, Bu. Oh iya. Yaitu waktu yang susahnya dalam menyelesaikan masalah itu. Waktu susahnya dalam menentukan pilihan, karena semuanya itu benar, dan kita sulit untuk menentukan dari yang benar tadi. Serta susahnya memberikan efek jerah pada anak siswa kita atau anak yang memiliki kasus tadi agar tidak mengulangi lagi. Iya. Terus nih Pak ya, kita lanjut lagi. Nah, apakah ada Bapak itu memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema ITK? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan selama ini, seperti itu Pak? Kalau saya tergantung dari kasus yang dialami. Apabila kasusnya bisa diselesaikan hari ini, maka akan diselesaikan hari ini juga. Iya. Tapi kalau kasusnya memerlukan waktu yang lama, maka saya akan menyusun jadwalnya.
seperti mengatur jadwal bertemu dengan siswa dan siswanya sendiri dan sebagainya itu. Oh, sip. Selain itu nih Pak ya, adakah selama Bapak mengambil keputusan selama ini nih, kira-kira adakah seseorang atau faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema yang dialami di sekolah ini Pak? Saya sebagai kepala sekolah itu selalu berkoordinasi dengan guru-guru yang ada di sekolah saya. Apakah guru saya itu benar, apakah guru saya itu salah, yaitu kira-kira berpihak kepada siswa apa tidak. Iya. Nah ini Pak ya, dari yang semua Bapak sampaikan dan Bapak bicarakan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Yang dapat saya petik dari pengambil keputusan dilema etika adalah bahwa kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran harus bisa mengambil keputusan yang berpihak kepada siswa. Iya. Sudah itu keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Serta mengandung nilai kebajikan. Iya. Bagus ya Pak. Jadi yang Bapak petik dari obrolan kita dari tadi itu bahwa keputusan itu harus berpihak pada murid seperti itu Pak ya. Terus juga harus bisa dipertanggungjawabkan dan juga yang pasti harus mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu Pak ya. Nah, kira-kira nih ya, selama ini dari yang kita obrolkan tadi, kira-kira rencana apa ke depannya bagi Bapak dalam menyelesaikan keputusan yang mengandung unsur dilema etika ini? Apa rencana Bapak ke depannya? Ya, rencana ke depannya saya akan mengambil keputusan itu harus berpihak kepada siswa. Itu bisa dipertanggungjawabkan serta memiliki nilai-nilai kebajikan itu saja. Berarti penting sekali itu Pak ya. Kita harus mengambil keputusan itu, intinya itu kita harus menghamba kepada murid dan harus memikirkan murid seperti itu Pak ya, karena kita pemimpin dalam pembelajaran itu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Sekali lagi, yuk, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana Bu kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini saya mau minta waktunya sebentar ya Bu Zarma. Di sini saya akan bertanya-tanya dengan Ibu Zarma. Bagaimana selama ini Ibu Zarma bisa mengambil keputusan di sekolah Ibu Zarma? Langkah-langkah apa yang Ibu Zarma lakukan di sekolah Ibu? Jadi di sini saya ingin bertanya-tanya ke Ibu. Kita mulai saja ya Bu ya. Jadi selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu? Apakah itu merupakan kasus dilema etika atau itu juga termasuk bujukan moral seperti itu Bu? Bagaimana kira-kira? Terima kasih. Baik ya. Menurut Ibu ya, mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah saya, yang mana yang merupakan kasus dilema etika dan mana yang terdapat kasus bujukan moral. Iya Bu. Yaitu kalau kasus dilema, ketika menurut saya itu membuat keputusan antara pilihan yang benar dan yang tidak benar atau yang buruk.
Oh, seperti itu Bu ya. Ya. Terus? Nah, dan kalau kasus bujukan moral itu keputusan yang antara pilihan yang benar dan yang salah. Oh, oke. Nah. Seperti itu Bu ya, menurut Ibu ya. Nah, jadi setelah itu Bu, selama ini nih Bu ya, bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana kira-kira? Menurut Ibu, ya selama ini yang saya jalankan dalam mengambil keputusan itu dengan berdasarkan hasil akhir. Ya, betul. Dari keputusannya yang saya ambil, terus berdasarkan peraturan yang ada, serta rasa itu bukan kurang atau lebih dasar saya dalam mengambil keputusan yang ada di sekolah ini. Oh, seperti itu Bu ya. Ya. Nah, dari yang Ibu bicarakan tadi, pasti Ibu punya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya seperti apa Bu? Langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil suatu keputusan itu, pertama saya melakukan coaching terlebih dahulu. Oh iya. Ya. Terus Bu? Karena dengan coaching itu kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu saya juga bisa dengan kesadaran diri. Terus pengelolaan diri serta dengan kesadaran penuh ya, dapat menentukan atau mengambilkan keputusan yang bertanggung jawab. Oke Bu ya. Jadi itu langkah-langkah yang Ibu lakukan ya, dengan mengadakan coaching seperti itu Bu ya. Terus dengan keputusan yang kesadaran penuh seperti itu Bu ya. Sehingga keputusan Ibu ambil itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu Bu ya. Terus nih Bu ya, dari Ibu mengambil keputusan langkah-langkah, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Saya menganggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dengan didasarkan dengan rasa tanggung jawab. Ya, terus Bu? Terus bernilai-nilai kebajikan universal serta berpihak pada siswa atau murid. Oke. Itu Bu ya. Yang pasti berpihak pada murid Bu ya. Berpihak pada terus murid. Selain itu nih Bu ya, hal apa saja yang pasti kita kalau dalam mengambil keputusan itu ada tantangan seperti itu Bu ya. Jadi hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baiklah. Yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika yaitu waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Iya. Susahnya dalam menentukan pilihan karena semuanya benar. Serta susahnya memberikan efek jerah. Oh iya, efek jerah bagi ya, anak yang berkasus. Oke. Nah, dari situ, dari Ibu menyelesaikan kasus-kasus tersebut nih Bu ya, kira-kira ada tidak Ibu jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau Ibu langsung bisa menyelesaikan pada saat itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti apa bentuk dan prosedur yang Ibu jalankan Bu?
Kalau saya tergantung kasus. Iya. Kasus yang terjadi apabila bisa diselesaikan saat itu, juga akan diselesaikan saat itu juga. Nah, terus tapi kalau kasusnya memerlukan waktu, maka saya akan menyusun jadwal. Misalnya mengatur jadwal, bertemu dengan orang tua siswa. Jadi orang tuanya kita hadirkan. Oke, seperti itu Bu ya. Nah, sekarang nih ya, dari pengambilan keputusan dari hal-hal yang kita bicarakan tadi Bu, kira-kira ada tidak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika Bu? Saya sebagai kepala sekolah selalu berkoordinasi dengan guru. Guru-guru yang ada di sekolah, yaitu apakah keputusan yang saya ambil sudah bagus, sudah benar atau belum. Kira-kira berpihak pada murid atau tidak. Nah, jadi dari semua yang kita bicarakan tadi nih Bu ya, kira-kira nih pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Yang dapat saya petik dari mengambil keputusan dilema ketika adalah bahwa kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran harus bisa mengambil keputusan yang berpihak pada siswa. Keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Serta mengandung nilai-nilai kebajikan. Berarti dari obrolan kita ini Ibu bisa memetik ya Bu ya. Ibu bisa tarik benang merahnya bahwa apabila kita itu mau mengambil keputusan, kita itu harus memikirkan kira-kira keputusan kita itu berpihak pada murid atau tidak, serta bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, dan kira-kira keputusan kita itu mengandung nilai-nilai kebajikan apa tidak. Seperti itu Bu ya. Nah terakhir nih Bu ya, pertanyaan saya, kira-kira nih apa rencana Ibu ke depannya dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika Bu? Rencana ke depan saya akan mengambil keputusan itu harus berpihak pada siswa, pada murid, bisa dipertanggungjawabkan dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya Bu ya, kedepannya itu kita kalau mengambil keputusan tuh intinya harus berpihak pada murid ya. Terima kasih Bu Zarma. Semoga obrolan kita ini bermanfaat untuk kita bersama ya Bu. Terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan. Maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarina dari SD Negeri 63 Oku, dan saya angkatan CGP kelima dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan sekolah saya, kepada murid dan kepada teman-teman rekan sejawat. Yang pasti saya akan menggunakan 9 langkah mengambil keputusan, yaitu dengan
langkah-langkah yang ada. Terus juga saya akan melakukan coaching, yaitu baik dengan guru atau dengan murid, sesuai dengan kasus atau disesuaikan dengan kasus yang ada, seperti itu. Nah, kapan saya akan menerapkannya, yaitu hari ini, besok, lusa, atau minggu depan saya akan mulai menerapkannya, karena saya sudah mempelajarinya dari modul sedikit demi sedikit. Saya sudah bisa memahami langkah-langkah 9 pengambilan keputusan serta coaching. Jadi pada saat sekolah saya mengalami sebuah kasus yang perlu diambil keputusannya dan diuji keputusan itu benar atau salah, maka saya akan menerapkan 9 langkah pengambil keputusan dilema etika dan juga menggunakan cara coaching. Nah, dari 2 kepala sekolah yang saya wawancarai, di sini saya menemukan perbedaan dan persamaannya. Kalau pertama, yaitu perbedaannya terlebih dahulu. Perbedaan dari kepala sekolah SD Negeri 63 itu dia mengambil keputusan yaitu dengan menggunakan 9 langkah mengambil keputusan dilema ITK. Sedangkan kepala sekolah SD Negeri 66 Oku itu dia mengambil keputusannya dengan cara coaching. Nah, dari kedua kepala sekolah yang saya wawancarai ternyata mempunyai kesamaan dalam mengambil keputusan dilema etika, yaitu mereka sama-sama mengambil keputusan itu yang didasarkan dengan apakah keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan dan apakah keputusan tersebut mengandung nilai-nilai etika, serta yang pasti perlu digarisbawahi bahwa keputusan itu harus berpihak kepada murid. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.